Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Topoyo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Topoyo, yang saya banggakan anak-anakku siswa SMA Negeri 1 Topoyo. Terima kasih atas kehadiran para hadirin semua untuk mengikuti kegiatan ini. Baiklah, perkenalkan kami dari CGP Angkatan 9 akan melakukan eksplorasi konsep budaya positif. Di samping saya CGP atas nama Datul Hairia. Ya, saya sendiri Marpianti. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita dengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, calon guru penggerak SMA Negeri 1 Topoyo yang saya hormati, Bapak-bapak Ibu pendidik, beserta anak-anakku sekalian siswa SMA Negeri 1 Topoyo yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memperkenankan kita berada di tempat ini dalam rangka menyukseskan salah satu kegiatan calon guru penggerak di SMA Negeri Topoyo yang pada saat ini masih berada dalam kegiatan pelatihan calon guru penggerak. Dan mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui apa itu guru penggerak, tetapi mungkin anak-anakku sekalian, siswa-siswi yang berada di sini belum mengerti apa itu guru penggerak. Guru penggerak itu secara dari besarnya yang perlu kita ketahui bahwa guru yang memiliki kompetensi membimbing, mengajar, mendidik, menggerakkan baik elemen-elemen yang ada di sekolah maupun elemen-elemen yang berada di sekolah yang lain. Elemen-elemen yang ada di sekolah itu, guru penggerak itu bisa menggerakkan guru-guru yang lain agar terus bergerak mengembangkan potensi dirinya, sehingga pada suatu titik nanti guru tersebut akan berada pada kompetensi maksimal atau optimal dari dirinya untuk mengembangkan potensi siswa dan potensi sekolah. Guru penggerak ini telah melalui berbagai tes atau ujian. Jadi tidak serta-merta mereka ini dinyatakan sebagai calon guru penggerak, tetapi mereka melalui tes yang sangat atau cukup sulit untuk ukuran guru-guru. Terbukti banyak guru-guru yang ikut tetapi belum bisa dinyatakan sebagai lulus daripada calon guru penggerak. Jadi bisa dikatakan bahwa guru penggerak yang ada di SMA Topoyo adalah guru terbaik yang ada sekarang. Terima kasih atas arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami berdua sangat terharu atas motivasi Bapak dan dorongan dari Bapak sehingga kami berada pada titik hari ini, termasuk dukungan teman-teman dan anak-anakku sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak. Baiklah Bapak Ibu, kami langsung saja akan memaparkan materi
tentang budaya positif ini. Jadi dalam materi ini ada 6 poin yang akan kami sampaikan. Kami berbagi kolaborasi, membagi 2 topik 1 sampai 3 dibawakan oleh Ibu Wildatul Khairiyah, yang 4, 5, 6 akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Baiklah, mengefisienkan waktu Bapak Ibu, kepada Bu Wilda dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Halo. Hai hai. Terima kasih banyak kami ucapkan atas dukungan penuh dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Topoyo. Saya hormati rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Topoyo dan yang kami banggakan anak-anakku sekalian. Tidak berpanjang lebar lagi, saya akan memulai presentasi untuk diseminasi penerapan budaya positif. Nah, ini dilakukan oleh kami berdua, CGP Angkatan 9, dan Ibu Marfianti, senior kami di SMA Negeri 1 Topoyo, dan saya sendiri Wildatul Khairiyah. Nah, apa sih artinya budaya? Kita sering mendengar kata budaya, tapi apakah kita sudah paham apa yang dimaksud dengan budaya? Jadi kata budaya itu merupakan bahasa dari Sanskerta yang artinya budaya, merupakan bentuk jamak dari budi, memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya adalah culture yang berasal dari bahasa Latin colore yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Jadi budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Nah, apa tujuan budaya positif? Itu diterapkan di sekolah kita. Tujuan membangunnya budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yakni yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Inilah semua yang kita harapkan dapat terwujud di anak-anak kita. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi harus selalu berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, ada 6 topik dalam eksplorasi konsep di budaya positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi dalam artian 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah restitusi yang membahas segitiga restitusi. Untuk topik 1 dan sampai 3 itu akan dibawakan oleh saya sendiri dan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami. Nah, untuk topik yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, mohon bantuannya. Coba kita ini permainannya berpasangan, jadi yang berdampingan dulu. Tolong bayangkan di kepala tangan Bapak Ibu dan anak-anakmu sekalian itu berisi hal yang berharga. Apakah itu barang berharga atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Nah, sudah dibayangkan? Sudah digenggam? Oke, nah silahkan yang partnernya yang di samping, siapa yang jadi menyimpan hal yang berharga, kemudian yang di sebelahnya, ayo cari berpasangan. Ada yang tidak punya pasangan? Oh, tidak ada pasangannya. Ini
satu pasangannya. Nanti bangsa pasangan sama Ibu Marfianti. Oke, karena tidak ada pasangannya, kita ajak maju ke depan Ibu Sofia yang cantik sekali, masya Allah, ini senior saya. Nah, siapa yang memegang barang berharga? Ibu Sofia atau Ibu Mar? Kasih tengah-tengah, Bu Ida, tengah-tengah. Ya, Ibu Sofi yang memegang barang berharga. Nah, yang jadi partner itu akan mencoba membukanya itu terserah Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Apakah mau dibujuk, apakah mau dirayu, atau mau dimarahi, diintimidasi, itu boleh. Coba silahkan, apakah Ibu Sulfi atas intimidasi, bujukan, rayuan dari Bu Marfi, apakah Ibu Sulfi bersedia membuka telapak tangannya? Pegang di pasar. Jangan dibujuk pakai kata-kata, Ibu. Ya. Silahkan Ibu minta tolong kepala tangannya dibuka. Nggak mau. Bersedia dibuka untuk saya Ibu. Please Ibu. Lain kali saya kasih sesuatu deh kalau dibuka. Tidak pasti apa yang dikasih. Pokoknya kalau dibuka akan ada kejutan buat Ibu. Yakin tidak mau? Belum pas di hati. Tujuannya belum pasti ya. Terus saya harus bagaimana ya? Coba Ibu Marfi menggunakan intimidasi sebagai kasih kurikulum di sekolah kita. Bagaimana Ibu memerintahkan. Jadi kalau tadi berdasarkan bujukan rayuan itu tidak mempan, apakah dengan intimidasi atau menggunakan jabatan di sini, apakah Ibu Sulfi bersedia membuka hal yang berharga di genggaman tangannya? Kalau Ibu tidak mau membuka, besok-besok kalau Ibu sesuatu terkait dengan tugas saya sebagai wakasih kurikulum, saya tidak akan memberikan bantuan. Alhamdulillah. Sudah Semangat Ibu akhirnya terbuka juga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas bantuan Ibu Sulfi sudah menjadi simulator di depan, disaksikan oleh teman-teman semua. Kalau teman-teman yang lain, adakah yang tetap mengepalkan tangannya atau semuanya juga melepaskan barang berharga? Jadi tadi ada yang tidak membuka kepala tangannya. Siapa? Siapa yang tidak membuka kepala tangan? Jadi semua membuka? Semua membuka. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol atas terbuka atau tertutupnya kepala tangan kita? Tentu saja jawabannya adalah kita sendiri. Jadi yang memegang kontrol atas kepala tangan kita adalah kita sendiri. Bagaimanapun usahanya orang lain atau pihak luar dalam mengintimidasi kita, membujuk kita untuk membuka kepala tangan kita, hasil akhirnya adalah keputusan di tangan kita sendiri. Nah, itu keputusan atas membuka ataupun menutup kepala tangan tergantung pada kebutuhan dasar kita saat itu. Kebetulan tadi kebutuhan dasar dari Ibu Sulfi adalah terkait dengan fungsi Ibu Marfi sebagai kurikulum, sehingga Ibu Sulfi membuka tangannya dengan rela. Oke? Nah, selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang selanjutnya dikenal sebagai choice theory itu meluruskan beberapa miskonsepsi. Jadi banyak miskonsepsi terkait makna kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat.
Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa siswa kita, apalagi di SMA siswa kita itu dalam umur yang menuju dewasa. Nah, jikalau walaupun tampaknya kita sedang mengontrol murid, tapi pada hakikatnya adalah siswa atau murid yang merelakan atau membiarkan dirinya dikontrol oleh kita sebagai guru. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai sekalipun itu pasti memiliki tujuan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif yang biasa Bapak Ibu lakukan apa? Yang menurut Bapak Ibu, Ibu lakukan selama ini, bujukan-bujukan, itu semua sebenarnya adalah bentuk kontrol. Kita membujuk anak-anak untuk datang ke sekolah, membujuk anak-anak untuk mengerjakan tugasnya, itu semua adalah bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu yang kita inginkan adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu mungkin itu efektif, tapi untuk jangka panjangnya tidak. Kenapa? Karena bisa jadi murid tersebut tergantung atau bergantung kepada pendapat guru yang menurutnya sefrekuensi sama dia. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang mana sih yang membuat orang merasa bersalah? Kata-kata yang bagaimana? Biasanya kita mengatakan, nanti kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tidak kasihan sama orang tua kamu. Orang tua kamu loh sudah capek-capek banting tulang untuk menghidupi kalian, membuat kalian sekolah. Nah, ternyata kata-kata seperti ini yang membuat siswa atau murid itu merasa bersalah ternyata tidak baik untuk dilakukan atau tidak tepat, tidak efektif. Kenapa? Karena itu akan membuat murid menuju ke identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk kepada diri mereka sendiri. Nah, kadangkala ini sulit untuk guru mengidentifikasi bahwa mereka yang ibu-ibu dan bapak guru lakukan itu sebenarnya justru menyampaikan pesan negatif. Ya, oke. Yang keempat atau terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita berilusi bahwa sebagai orang dewasa di sekolah ini kita mempunyai kontrol dan punya hak untuk memaksakan pendapat kita kepada murid-murid kita. Ini jangka panjangnya itu tidak baik dan malah akan menimbulkan sebuah hubungan permusuhan. Walaupun tidak secara langsung ditunjukkan oleh murid-murid kita, tapi mungkin di dalam hatinya itu bisa menjadi inner child. Oke, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, Stefan itu mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, yang mana adalah mengubah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, kemudian mengubah paradigma kita dan skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi realitas yang terjadi itu sangat berbeda dengan yang terjadi di masa lampau atau di zaman kita guru-guru. Ya. Yang mana sih stimulus respon versus teori kontrol? Nah, kalau di stimulus respon itu realitasnya atau kebutuhan itu kita sama. Kita menganggap bahwa kebutuhan setiap orang atau semua orang itu sama. Padahal sebenarnya adalah kebutuhan kita adalah berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pandangan berbeda.
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita di stimulus respon. Tapi sebenarnya di teori kontrol kita diajak untuk berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak serta-merta melihat dari pandangan diri kita sendiri, tapi mencoba untuk memahami apa yang dilihat atau pandangan dari murid-murid kita. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu perilaku buruk itu juga memiliki tujuan. Biasanya perilaku buruk terjadi karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Nah, bagian kebutuhan dasar itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa. Hanya saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, padahal sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika bujukan gagal seperti tadi yang dicontohkan Ibu Marfi itu membujuk untuk membuka kepalan tangan Ibu Sulfi, tapi ketika bujukan tidak mempan, lalu majulah ke tahap, masuklah ke tahap pemaksaan, walaupun pemaksaannya dengan suara yang halus. Nah, yang terakhir itu model berpikir menang kalah. Di stimulus respon itu kita berpikirnya harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Sedangkan di teori kontrol kita berpikir bagaimana mencari win-win solution. Jadi kita sama-sama berkolaborasi untuk mencari solusi yang terbaik. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku pasti sudah kenal ya, sudah kenal walaupun tidak pernah bertemu dengan Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, di mana menurut beliau, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana merdeka. Dan ini tertulis dalam buku pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Oke. Nilai-nilai kebajikan. Jadi Ki Hajar Dewantara dan Diane Dawson yang merupakan pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulianya ini mengacu pada yang sudah saya sebutkan tadi, nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal, yang dimana nilai-nilai kebajikan yang ini dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, topik kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. 3 motivasi perilaku manusia, ada 3 di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika murid-murid tidak ingin dihukum, dia datang cepat ke sekolah. Ada anak yang termotivasi untuk datang cepat ke sekolah karena tidak ingin mendapatkan hukuman berupa membersihkan lingkungan sekolah. Nah, yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang motivasi pertama itu adalah motivasi dengan tingkat terendah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang termotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman ketidaknyamanan itu biasanya akan bertanya, ya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa sih yang akan terjadi kepada saya ketika saya tidak ikut kemah blok? Mengingat kemarin ada kegiatan kemah blok di sekolah kita,
Nah, biasanya anak-anak ini adalah termotivasi dengan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebenarnya mereka tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi termotivasi karena hal itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya anak-anak di sini pilihnya apa? Motivasi pertama atau yang kedua biasanya kalian? Nanti dia termotivasi untuk mengerjakan tugasnya itu karena adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi seperti ini adalah setingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan atau mengerjakan tugas tersebut? Mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian, kemudian dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan ataupun imbalan. Dan yang terakhir itu motivasi terakhir, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, inilah sebenarnya yang kita inginkan untuk terwujud di dalam diri murid-murid kita, di mana motivasi yang muncul adalah motivasi intrinsik, tidak karena adanya hukuman, tidak karena adanya pujian atau imbalan dari orang lain, tapi murni dari motivasi diri mereka sendiri, karena mereka ingin melakukan, mereka ingin mencapai nilai-nilai yang mereka hargai, atau misalnya dia itu prinsip saya untuk selalu datang tepat waktu ke sekolah, makanya saya datang terlambat. Baik ada atau tidak adanya hukuman yang diberikan oleh sekolah, saya akan tetap datang ke sekolah sebelum jam 7. Nah, itu yang kita harapkan menjadi motivasi intrinsik di anak-anak kita. Dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan sama dengan kita memberikan hukuman. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alfie Kohn itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol murid, perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, untuk restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, dibanding kita memberikan hukuman atau penghargaan, baiknya kita diharapkan untuk menerapkan restitusi dalam menangani permasalahan murid-murid kita, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam restitusi bukan guru yang meminta atau memberikan solusi kepada siswa atau murid, tapi murid yang memikirkan sendiri solusi yang terbaik menurut dia. Jadi ini contoh-contoh identitas gagal dan identitas sukses. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau di identitas gagal, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau di konsekuensi, itu sesuatu harus terjadi, sedangkan di restitusi itu merupakan pilihan. Pilihan dari murid tentunya. Nah, tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Sedangkan untuk disiplin konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek. Sedangkan untuk restitusi adalah menguatkan murid di jangka panjang. Bisa diperhatikan di sini. Kemudian
Nah, biasanya kata-kata yang memberikan hukuman, peraturannya adalah bla bla bla, kamu harus ini, kamu harus itu. Sedangkan kalau di konsekuensi itu guru menanyakan, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian kalau di restitusi itu kita pakai pola apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Jadi untuk hukuman itu bernilai negatif, kalau konsekuensi itu netral, kemudian kalau restitusi itu positif. Ya. Nah, ini yang ingin kami tanyakan kepada Bapak Ibu sebagai bahan reflektif. IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IFA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Yang pertama pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Tidak. Siapa yang menjawab tidak? Ibu Fitri. Kenapa Ibu Fitri menjawab tidak setuju terhadap sikap dari Pak Seno? Karena di sini Pak Seno sama halnya dengan menjatuhkan yang mentalnya anak-anak di situ di depan teman-temannya. Sebaiknya anak-anak itu tidak seperti itu. Jadi menurut Ibu Fitri, perlakuan dari Pak Seno adalah menjatuhkan mental si IFA. Nah, untuk yang lain, apakah ada yang setuju dengan Pak Seno? Tidak ada. Anak-anakku setuju tidak sama Pak Seno kalau kalian di posisi IFA? Tidak ya. Nah, yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Mengapa? Apakah itu merupakan suatu hukuman? Bapak. Ya. Jadi menurut saya tindakan yang dilakukan oleh pasien itu adalah sebuah konsekuensi, karena pada saat pembelajaran siswa si IPA tidak mampu memberikan jawaban dari apa yang dipertanyakan oleh pasien. Kemudian perhatiannya juga kurang karena yang dilakukan itu tidak sesuai apa yang diharapkan. Seperti itu. Terima kasih banyak atas jawaban dari Pak Rudi. Yang rekan-rekan guru yang lain, apakah ada pendapat lain terkait perlakuan Pak Seno? Apakah itu hukuman atau sama seperti Pak Rudi, itu merupakan konsekuensi? Iya. Baik, kalau pendapat saya pribadi berbeda dengan Bapak. Kalau saya pribadi menganggap bahwa itu hukuman. Kenapa demikian? Karena memberikan hukuman di depan kelas dengan cara memegangkan hidung itu kan membuat mental si IFA-nya terganggu, apalagi di satu kelas. Dan menurut saya ini berdampak kepada jangka panjang. Bagaimana kedepannya pasti perilakunya akan berbeda. Perilaku si IFA saat dalam kelas akan berbeda. Jadi menurut saya itu termasuk hukuman. Terima kasih Ananda Dian atas jawabannya. Jadi dia mengatakan itu adalah hukuman. Kalau Bapak Ibu yang lain bagaimana? Hukuman? Coba angkat tangannya siapa yang mengatakan perlakuan Pak Seno adalah hukuman? Atau masih bingung? Ya hukuman Ibu Irna hukuman. Cuma Ibu Irna sama dia. Yang lain berarti konsekuensi ya? Konsekuensi. Oke, jadi sebenarnya Bapak Ibu yang menyimpulkan ya,
hukuman itu ciri-cirinya diberikan secara spontan. Sedangkan untuk konsekuensi itu termasuk konsekuensi ketika kita melakukan kesepakatan sebelumnya. Jadi ketika ada kesepakatan di awal mengatakan bahwa dia kalau tidak memperhatikan di kelas kamu harus berdiri. Nah jika itu disepakati bersama, ketika dilanggar dan diberikan hukuman seperti itu adalah konsekuensi. Sedangkan untuk hukuman diberikan tanpa adanya kesepakatan dengan murid tersebut. Jadi menurut pengertian tadi, apakah perlakuan Pak Seno hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baiklah. Ya benar sekali. Jadi yang dilakukan Pak Seno adalah hukuman karena perlakuan Pak Seno itu tidak didasari atas kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Terkecuali jika ada kesepakatan sebelumnya itu bisa dilakukan, tapi ingat konsekuensi yang diberikan harus juga sesuai dengan apa yang menjadi pelajaran kita. Jadi semisalnya ada siswa yang terlambat mengikuti jam pelajaran, dia tidak ikut pemanasan kan, terlambat. Nah, Pak Syukur atau Pak Iwan itu memberikan hukuman dia untuk lari keliling lapangan. Nah, itu bisa menjadi konsekuensi karena dia sesuai, tidak keluar dari jalurnya, sesuai dengan seharusnya siswa juga melakukan pemanasan dengan lari. Oke, bisa dipaham Bapak Ibu? Iya. Oke. Nah, keyakinan kelas, topik terakhir di saya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba dijawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Oh iya, sudah ada jawabannya ya. Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Nah, jawabannya adalah kemungkinan Bapak Ibu akan menjawab karena alasan keselamatan kita menggunakan helm. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat setelah kejadian pandemi? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan juga. Jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah ataupun di kelas kalau mau membuat keyakinan kelas itu untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah ataupun di kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya ditinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Dan selanjutnya setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Dan terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu bersifat lebih abstrak dibandingkan peraturannya, lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak lagi digunakan dilarang membuang sampah. Bentuk positifnya apa, Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya, bisa juga menjaga kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak,
sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Kemudian sebaiknya sesuatu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan yang tidak bisa diterapkan di lingkungan kita adopsi dari kelas atau murid-murid di luar Pulau Sulawesi. Nah, itu tidak sesuai. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi itu tidak paten Bapak Ibu ya. Kita harus selalu meninjau. Jika ada lagi yang butuh untuk ditambahkan, dievaluasi, kemudian diperbaiki lagi. Ya. Ini beberapa dokumentasi pembuatan keyakinan kelas di kelas 12 IPA 2 di kelas perwalian saya. Jadi di gambar pertama itu anak-anak mencurahkan pendapat mereka tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelasnya. Nah, itu dituliskan di sticky notes, kemudian ditempelkan di papan tulis. Selanjutnya mereka memilah-milah mana yang kebanyakan atau dominan atau hal-hal yang sama yang diutarakan oleh teman-temannya semua. Nah, selanjutnya ini respon positif dari murid. Bisa diputar Ibu? Menurut saya pribadi, salah satu dampak dari kegiatan tersebut adalah adanya kesadaran dalam diri saya agar lebih memperhatikan kebersihan kelas, serta menjaga lisan dan menghargai teman-teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Marfi. Nah, di atas itu salah satu respon positif dari murid kita yang telah melakukan keyakinan kelas. Jadi kita biasa mendapati anak-anak menggunakan bahasa yang diplesetkan, bahasa kasar yang diplesetkan. Nah, melalui keyakinan kelas ini, murid kemudian saling mengingatkan dan menyadari dirinya sendiri. Ketika kemudian mereka keceplosan, biasanya mereka akan aduh, salah. Nah, itu bisa merupakan salah satu dampak positif yang kita lakukan membuat keyakinan kelas. Jadi mereka saling mengingatkan dan menyadari akan kelakuan atau perlakuan yang negatif yang tanpa mereka sadari mereka terapkan di kesehariannya. Ya, sekian dari saya. Setelah selesai topik untuk keyakinan kelas, nah sebelum menutup presentasi saya, menurut buku yang suami saya baca, seorang presenter itu tidak boleh menutup presentasinya tanpa ada tepuk tangan dari semua audiens. Oke, terima kasih. Saya Wilatul Haria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Ibu Marfian. Ya, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya materi saya ambil alih. Jadi saya akan membawakan tema keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita lanjut, kita refresh supaya lebih semangat Bapak Ibu ya. Siap? Kita refresh sebenarnya ya, kita berpikir. Ya. Jadi kalau saya bilang SMA Negeri 1 Topoyo tergerak, bergerak, menggerakkan. Berdiri supaya bersemangat. Bergerak, menggerakkan. Ya. Kita mulai. SMA Negeri 1 Topoyo bergerakkan. Oke, terima kasih. Siap Ibu.
Oke. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, sudah siap kita mengikuti materi, siap? Oke. Ya. Jadi saya bagian tema keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kita ketahui bahwa semua tindakan yang dilakukan manusia adalah usaha, salah satu usaha yang ingin dicapai dan ingin mewujudkan apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi pada dasarnya kebutuhan itu adalah yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu yang mana? Contohnya makan, kenyang, ya. Seperti itu kebutuhan, ya seperti itu ya. Jadi itu adalah kebutuhan bertahan hidup, tidur, ya dan lainnya. Kemudian selain itu apalagi? Ya kasih sayang. Jadi pada dasarnya manusia itu ingin disayangi, ingin diterima, dan sikap-sikap itu akan ditimbulkan kepada murid-murid kita pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas maupun pendampingan yang kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi kita harus paham apa yang ingin didapatkan oleh murid-murid kita. Jadi itu tadi. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan. Jadi murid kita itu maunya senang, tidak mau belajar, maunya have fun, tidak mau terbebani. Yaitu itu sebenarnya kebutuhan. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Kebutuhan itu bisa saja positif maupun negatif. Jadi tugas kita adalah menuntun peserta didik kita atau murid kita memiliki budaya-budaya atau disiplin positif. Oke. Selanjutnya kebutuhan apa lagi? Yaitu kebebasan. Ingin bebas, ya, memilih, tidak mau dikasih pilihan. Dia sendiri yang menentukan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penguasaan. Jadi setiap manusia itu memilih kebutuhan mau menguasai seseorang, orang lain. Jadi inilah yang dimaksud dengan kebutuhan-kebutuhan dasar. Itulah tadi apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan adalah sesuatu yang ingin dicapai, ingin dituju, meskipun itu sifatnya positif atau negatif. Ya. Dan selanjutnya di sini tadi kita di awal pertemuan, di awal pemaparan materi kita, tema kelima adalah posisi kontrol. Posisi kontrol tadi sudah dipaparkan sebagai oleh pemateri pertama. Jadi seseorang itu kalau dia tidak bisa mengontrol dirinya, berarti mengundang untuk orang lain untuk melakukan kontrol terhadap dirinya, seperti itu. Dan kita menginginkan peserta didik kita itu bisa mengontrol diri sendiri. Itu yang kita inginkan. Tapi karena mereka tidak terbiasa dengan disiplin-disiplin positif, kadang-kala kita harus turun tangan untuk mendampingi peserta kita, didik kita, sehingga mereka memiliki karakter positif dari budaya-budaya positif yang mereka biasakan, seperti itu. Jadi posisi kontrol itu apa saja? Ya, di sini posisi kontrol itu yang pertama menghukum. Tadi sudah Bapak Ibu ketahui, anak-anak ketahui, menghukum. Ya, jadi menghukum itu sudah sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita menghadapi murid-murid kita yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas atau kedisiplinan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, itu akan mengundang kita untuk melakukan posisi ini. Itu posisi penghukum. Berikutnya, membuat orang merasa bersalah.
Jadi seperti tadi yang dikasih contoh, misalkan seperti ini. Nah, kalau kamu tidak belajar, kasihan orang tua tak. Ya, itu tadi contoh yang dikatakan pemateri pertama. Jadi kadang kita berada di posisi ini. Ya, jadi kita membuat peserta didik kita merasa bahwa dirinya itu sudah melakukan kesalahan. Ya. Kemudian posisi berikutnya sebagai teman. Jadi ini sebagai teman itu biasa kita lakukan juga Bapak Ibu ya. Misalkan, ya kita berada membawa diri kita seakan-akan kita berada di sebagai temannya. Ya, jadi kita membujuk, memberikan mereka istilahnya memberikan mereka pemahaman bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan disiplin-disiplin positif. Jadi posisi teman di sini adalah kita berusaha berada pada posisi mereka seperti itu. Jadi contohnya dengan kata-kata ayolah lakukan demi ibu. Jadi ini siswa kita merasa bahwa dia itu ada merasa kita sebagai partner, teman mereka seperti itu. Jadi bukan sebagai pemberi hukuman, ya sebagai orang yang mengatur mereka. Jadi mereka merasa bahwa oh saya ini harus mengikuti ajakan ibu guru saya. Dia merasa partner dari gurunya sendiri seperti itu. Kemudian sebagai pemantau. Nah, pemantau itu tadi itu yang keyakinan itu tadi. Jadi setelah ada keyakinan kelas, jadi seorang guru itu biasa bertanya, apa peraturannya yang sudah kamu ketahui? Jadi dia mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati seperti itu. Nah, yang kelima, manajer. Jadi manajer ini menumbuhkan atau seorang guru mendampingi murid dalam menyelesaikan masalahnya, memberikan keluasan penuh kepada murid untuk melakukan tindakan atau mengambil inisiatif sendiri dalam mengatasi kesalahan atau pelanggaran yang dia lakukan. Jadi seperti sebentar nanti kita akan putarkan video contoh kelima posisi kontrol ini. Oke, contoh pertanyaannya misalkan saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, itu berada pada posisi apa? Apakah dia hukuman? Bapak Ibu, jadi tadi kita sudah menjelaskan kelima posisi itu, yaitu menghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari kelima posisi ini, coba perhatikan pertanyaan pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Kira-kira dari kesimpulan yang saya jelaskan tadi berada di mana? Ya, oke. Kayaknya lebih tepatnya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Karena di sini bukan hukuman. Kalau hukuman itu ada suatu ya pemberian perlakuan ya yang dilakukan kepada murid. Jadi di sini ketika kita mengatakan bahwa saya kecewa sekali dengan kamu, berarti murid ini merasa bahwa dia yang membuat gurunya merasa kecewa. Jadi ya ini cocoknya
berada pada posisi yang kedua. Oke, baik. Yang kalau yang kedua Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira? Ya. Merasa bersalah? Ya. Sebentar ya Bapak Ibu, kita lihat apa kira-kira. Karena setelah slide ini kita akan lihat apa jawaban-jawabannya. Oke, sesuai dengan jawaban nanti kita akan analisa kenapa bisa berada pada posisi itu. Baik Bapak Ibu, yang ketiga. Iya, ayolah. Ya, kemungkinan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Posisi keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau? Iya. Baiklah, yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Ya, bisa juga ya. Oke, mari kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ya, oke. Ternyata posisi kedua itu posisi menghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Foto dulu. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Ya, seperti itu ya. Dia apa istilahnya? Ya, jadi pada saat itu sudah tertanam di pikiran murid bahwa saya ini selalu salah. Ya, jadi tidak ada lagi jalan untuk memperbaiki. Salah ya salah, seperti itu. Dan seorang guru tidak pernah melihat kenapa dia melakukan itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya posisi tadi sudah benar ya Bapak Ibu ya. Ya posisi teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Pemantau itu jadi ceritanya kalau dia melakukan sesuatu perbuatan yang positif itu tadi ya. Yang ketiga posisi manajer. Jadi di sini peserta didik dibawa untuk mencari atau menemukan sendiri ya apa langkah yang dia akan lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Jadi di sini juga sama posisinya yang kedua Bapak Ibu ya. Jadi murid itu tidak dikasih, pokoknya pokoknya dia sudah tertanam di pikirannya bahwa memang dia selalu salah. Ya. Dan ini akan murid kita tidak punya motivasi untuk sebenarnya yang melakukan kesalahan itu di luar dari keinginannya seperti itu. Oke? Ya. Nah, jadi kita di sini yang kita lakukan sebagai guru adalah kita mulai secara perlahan-lahan mengubah tindakan kita, bergerak dari peraturan, pemantau, konsekuensi yang tadi dapat hadir menjadi nilai-nilai manajer. Ya, jadi berada di posisi manajer. Itu yang kita berusaha untuk melakukannya. Meskipun situasi yang sebenarnya agak sulit Bapak Ibu ya, karena kenyataan itu sering kita dihadapkan suatu situasi yang sangat menyulitkan. Jadi memang kita dibutuhkan untuk sebelum kita melakukan posisi kontrol itu diawali dari diri kita dulu. Kita bisa mengontrol diri kita juga seperti itu. Oke? Ya, jadi itulah tadi kelima posisi kontrol. Nah sekarang kita masuk segitiga restitusi yang tadi sudah dibahas oleh pemateri pertama. Apa sih restitusi? Kita lihat apa itu restitusi. Jadi yang dimaksud di sini adalah
posisi kontrol sebagai manajer itu menggunakan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya apa-apa saja sih? Yang pertama, paling menstabilkan identitas. Yang pertama, kemudian validasi kebutuhan. Terus yang ketiga, menanyakan kegiatan. Contohnya, ya, menstabilkan identitas. Biasa kita bertanya kepada peserta didik. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini kita membangun pemahaman bahwa manusia itu wajar melakukan kesalahan. Ya. Jadi bukan semata-mata bahwa kesalahan itu mutlak. Ya. Dan tidak ada ruang untuk berusaha untuk memperbaiki. Ya. Jadi contoh menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi setelah dia merasa sebelumnya itu bahwa saya ini memang dari dulu memang seperti ini. Nah, kalau memang tongkat seperti itu. Dan setelah kita memberikan pernyataan-pernyataan tadi, muncullah pemahaman bahwa apa yang dia lakukan itu biasa atau wajar dimiliki oleh seseorang, seperti itu. Ya, contoh kata-katanya berbuat salah itu yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi lebih tertarik untuk mencari penyelesaian dari masalah ini. Jadi tidak terfokus kepada siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita lebih kepada kolaborasi antara kita dengan murid. Bagaimana kira-kira apa langkah yang dia lakukan untuk memperbaiki segala tindakan yang mereka lakukan. Ya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini jadi murid itu ditantang ya untuk secara sadar atau mandiri menemukan solusi atau keinginan sendiri tanpa ada motivasi eksternal. Jadi dia muncul dari dirinya sendiri, seperti itu, tanpa mendapat kontrol dari orang lain. Oke? Ya. Kemudian validasi kebutuhan. Pada dasarnya setiap manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apa itu power, freedom, love, and belong, fun atau survival. Jadi contoh di sini validasi kebutuhan, guru berkata. Jadi validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan. Ya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Yang tadi itu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan senang, menguasai. Yang tadi materi saya yang pertama seperti itu. Ya, kebebasan. Ya. Jadi yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, contohnya dikasih tugas, mau bebas, mau senang, jangan ini deh, karena mau gak pergi jalan-jalan. Nah, itu kebutuhannya, seperti itu. Jadi contoh kata-katanya, ya, contoh kata-katanya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi artinya peserta didik itu sebenarnya ingin melakukan yang baik, tapi dia karena memenuhi kebutuhan tadi itu, makanya melakukan hal yang salah, seperti itu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Jadi dia punya alasan kenapa melakukan. Jadi tidak semata-mata bahwa itu dia lakukan dengan tanpa ada tujuan. Jadi menurut
Materi tadi, dia ingin memenuhi kelima kebutuhannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Artinya, apa sikap lain? Ya, apa sikap lain yang bisa dilakukan? Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, seperti itu. Jadi kita menawarkan selalu kepada mereka, apakah kamu bisa melakukan dengan baik? Dengan lebih baik besok lagi. Oke. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dibutuhkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi contoh kata-kata yang kita ajukan kepada mereka, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita. Jadi nilai-nilai itu sudah disepakati sebelumnya dari keyakinan kelas, seperti itu. Ya, kelas Al-Midan itu seperti apa sih? Jadi dia sendiri yang menyebutkan, dia sendiri yang memberikan pengertian, pertanyaan pemantik. Benar sekali Bu Fitri. Jadi dia sendiri yang maksudnya memberikan kita pemahaman bahwa ada keyakinan kelas seperti ini yang sudah disepakati sebelumnya. Dan keyakinan kelas itu mereka buat atas kesadaran mereka, bukan kita yang tentukan. Karena kita membuatnya secara kolaborasi. Jadi pasti mereka setuju, sepakat bahwa keyakinan itu harus dijalankan. Berikutnya, ingin jadi anak seperti apa kalian? Ya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Jadi di sini kalau kita bertanya, karena naluri seorang manusia tidak ada satu orang pun ingin melakukan kesalahan. Pada dasarnya seperti itu. Jadi pada saat kita bertanya, apa yang kamu rasakan? Pasti di dalam dia akan mengatakan bahwa saya juga tidak mau seperti ini. Tapi karena kecenderungan kebutuhan itu yang belum terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan positif, itu yang membuat mereka tanpa sadar melakukan kesalahan-kesalahan. Ya. Jadi ini contoh-contoh beberapa kata referensi seorang pemantau dan manajer. Pertama, apakah kami ingin berbuat lebih baik lagi? Yang kedua, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kami inginkan? Yang ketiga, apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Yang keempat, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Jadi itu bentuk-bentuk tawaran yang diajukan kepada murid kita pada saat kita mendampingi mereka. Apa yang kamu lakukan saat ini? Apakah ini sesuai? Ya, itu. Kapan kamu siap untuk mulai? Jadi dia yang ditanya, kapan kamu siap untuk memulai merubahnya? Peraturannya apa? Jadi kita tanyakan, apa yang tidak sesuai? Misalkan dia melakukan pelanggaran, misalkan dia datang tidak tepat waktu, kira-kira keyakinan mana yang tidak sesuai? Ya, itu contohnya. Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Jadi itu semua kata-kata pertanyaan tawaran yang kita ajukan kepada murid kita. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Nah, jadi peserta didik kita tidak dibiarkan untuk berpikir sendiri. Kita selalu memandu, kita selalu menuntut, ya, mengajak agar dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturan
kesalahan seperti itu. Ya, jadi ini ada refleksi Bapak Ibu. Ya, yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mendapatkan materi. Silakan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan terkait materi tadi? Kebutuhan hidup, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ada yang bisa memberikan kira-kira apa yang selama ini ternyata seperti ini ternyata selama ini saya tidak menganggap bahwa tidak seperti ini, begitu. Dari materi yang dipaparkan mulai awal, materi 1 sampai materi sekarang ini, kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu selama ini menjalankan pendampingan kepada murid-murid kita? Ada Bapak Ibu yang mau memberikan refleksi? Ya, silahkan Ibu Ida, guru Ya, terima kasih. Jadi tadi tidak saya dapat materinya, jadi untuk Ibu Marfi tadi, alhamdulillah materi yang saya dapatkan di sini, saya sangat mengerti dan semangat serta paham. Di mana saya bisa melihat ini, bisa membedakan yang mana penghukum. Awalnya kan saya tidak tahu membedakan yang mana penghukum, kata-kata yang mana manajer, dan yang mana pemantau. Setelah tadi sudah dipaparkan, alhamdulillah, insya Allah saya bisa bedakan antara yang disampaikan tadi. Terima kasih untuk pemateri. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Ibu. Aplaus dulu. Aplaus dari Ibu Ida. Jadi itulah materi yang didapatkan. Yang lain, Bapak Ibu ada? Atau lanjutkan refleksi perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi desiminasi ini, khususnya mengenai makna Disiplin dan motivasi intrinsik. intrinsik. Ya, jadi motivasi itu ada ekstrinsik dan ada intrinsik. Ya. Ada 3 motivasi tadi, motivasi dari luar yang karena hukuman, Ya. melakukan sesuatu karena hukuman, yang Konsekuensi, melakukan sesuatu karena imbalan ujian, dan yang terakhir adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dirinya sendiri. Bagaimana perasaan Bapak Ibu atau anak-anak kita? Yan? Perasaanku juga saya ada sama Iya. walaupun pilih tapi Oke, jadi setidaknya setelah mengikuti materi ini, dari pengetahuan yang sebelumnya dan setelah mengikuti materi, tentu saja ada perbedaan Bapak Ibu guru sekalian, di mana ketika sebelumnya mungkin kebanyakan termasuk saya sendiri, saya merasa bahwa ketika saya melakukan sesuatu itu saya butuh validasi atau pengakuan. Ternyata hal tersebut itu tidak terlalu baik, di mana alangkah lebih baiknya ketika kedepannya melakukan sesuatu itu ketika saya termotivasi dari diri saya sendiri, dan tentunya hal tersebut pasti akan berdampak positif untuk diri saya kedepannya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah ternyata betul-betul materi yang dipaparkan tadi sudah dipahami ya. Nah ya, mungkin yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Jadi sebelumnya Bapak Ibu kira-kira apa yang berada di posisi mana Bapak Ibu sebelumnya? Posisi penghukumkah? Pembuat merasa bersalahkah? Ya. Oh, ada semua. Oke. Bu, siapa yang mau? Posisi Among yang mana yang Ibu pernah lakukan? Kalau yang selama ini yang saya lakukan dari kelima posisi itu mungkin lebih dominan ke manajer. Ya. Alhamdulillah ya Ibu, ternyata kasih aplaus dulu Ibu guru, karena posisi itu posisi yang sangat ideal Bapak Ibu ya, dan kita semua diharapkan untuk seperti itu Bapak Ibu. Kita diharapkan untuk berada di posisi manajer, ya seperti itu. Iya. Cenderung ke hukuman,
Iya. Mungkin dulu-dulunya kita berpikir ketika siswa melakukan kesalahan itu harus dihukum. Tapi cara pandang saya untuk ke semua siswa itu bahwa siswa itu memiliki potensi untuk baik. Betul sekali. Ya, itu yang diharapkan kita sebagai guru untuk mendampingi murid-murid kita. Terus yang terakhir, saya akan menjadi abang yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Nah, saya rasa sudah terbayang dengan jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi posisi yang baik memang itu, tapi mungkin sesuai pengalaman nanti ke depannya pasti kita tidak serta-merta bisa berada di posisi itu. Pasti, karena situasinya apa yang kita bayangkan itu tidak seperti kenyataannya, realitanya apa. Jadi posisi itu memang sangat ideal, tapi mungkin ada tantangan pada saat kita dihadapkan dengan masalah ini. Oke, mungkin seperti itu materi yang kita bisa bawakan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sekiranya ada salah-salah kata, kami berdua mohon maaf atas segala keterbatasan kami. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.